Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Satrio Diningrat, dari Teknik Elektro 23, semester 5, NPM saya 41870032300006. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Mikroprosesor dan Mikrokontroler, jadi simak videonya ya. Apa itu bus I2C? Bus I2C, Inter-Integrated Circuit, adalah protokol komunikasi serial dua kabel, untuk data dan untuk clock, yang memungkinkan mikrokontroler berkomunikasi dengan beberapa perangkat periferal seperti sensor dan IC. Konsep utamanya adalah komunikasi yang efisien dalam hal penggunaan pin, mendukung banyak master dan banyak slave dalam satu bus, serta menggunakan pengalamatan unik untuk setiap perangkat. Penggunaannya umum untuk menyederhanakan koneksi pada sistem tertanam, seperti menghubungkan mikrokontroler dengan LCD, sensor suhu, atau memori, tanpa memerlukan banyak pin input-output. Konsep I2C 1-2 kabel, bus I2C hanya menggunakan dua jalur utama. Serial data jalur data dua arah. Serial clock jalur sinyal clock yang digunakan untuk menyinkronkan komunikasi. Arsitektur multimaster multislave, bus I2C dapat memiliki lebih dari satu perangkat master yang mengontrol komunikasi, serta banyak perangkat slave yang menunggu perintah dari master. Pengalamatan unik. Setiap perangkat pada bus memiliki alamat unik, biasanya 7 bit, yang digunakan oleh master untuk mengalamatkan perangkat tertentu secara langsung. Resistor pull-up. Kedua jalur, SDA dan SCL, memerlukan resistor pull-up untuk menarik sinyal ke level tegangan tinggi saat tidak ada perangkat yang aktif. Sinkronisasi. Semua perangkat di bus disinkronkan menggunakan satu sinyal clock yang sama yang dihasilkan oleh salah satu master. Open drain. Jalur data dan clock bersifat open drain, artinya perangkat hanya dapat menarik sinyal ke level rendah. Untuk menarik sinyal ke level tinggi, resistor pull-up diperlukan. Penggunaan I2C. Menghubungkan sensor. Mikrokontroler dapat membaca data dari berbagai sensor, misalnya, sensor suhu, kelembaban, yang terhubung ke bus I2C hanya dengan menggunakan pin dan. Mengontrol tampilan, sering digunakan untuk mengontrol tampilan seperti LCD, di mana adaptor I2C menyederhanakan koneksi hanya dengan dua kabel, SDA dan SCL. Komunikasi antar mikrokontroler. Memungkinkan satu mikrokontroler untuk berkomunikasi dengan mikrokontroler lain yang berfungsi sebagai slave. Mengelola memori, menghubungkan dengan perangkat memori EEPROM eksternal. Mengurangi jumlah pin, penggunaan bus I2C memungkinkan lebih banyak perangkat terhubung ke mikrokontroler tanpa perlu mengorbankan banyak pin input-output, I/O. Fleksibilitas, memungkinkan penambahan atau penghapusan perangkat dari bus tanpa mengganggu perangkat lain yang terhubung. Penggunaan USART. Pada PIC USART, Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter, adalah modul yang sangat fleksibel karena mendukung dua mode operasi. Mode asinkron, yang sering disebut UART, adalah yang paling umum digunakan. Dalam mode ini, hanya diperlukan dua pin data, yaitu TX, transmit, dan RX, receive, tanpa jalur clock bersama. Kedua perangkat harus dikonfigurasi pada kecepatan transmisi, baud rate, yang sama. Penggunaan utama UART adalah untuk komunikasi dengan komputer melalui port serial, RS-232 atau adaptor USB ke serial, untuk debugging atau antarmuka terminal. Ini juga ideal untuk menghubungkan modul nirkabel seperti Bluetooth atau GPS, serta komunikasi antar mikrokontroler yang tidak memerlukan kecepatan sangat tinggi. Penggunaan SPI pada PIC. SPI, Serial Peripheral Interface, adalah protokol komunikasi sinkron berkecepatan tinggi yang beroperasi dalam mode master-slave. Keunggulan utamanya adalah kecepatannya dan kemampuan full duplex, mengirim dan menerima data secara bersamaan. SPI menggunakan 4 jalur sinyal, SCLK, serial clock, yang dihasilkan oleh master, MOSI SDO, data keluar dari master masuk ke slave, MISO SDI, data masuk ke master keluar dari slave, dan SSCS, slave select chip select, untuk memilih perangkat slave tertentu. Penggunaan utama SPI adalah untuk periferal yang membutuhkan transfer data cepat, seperti antarmuka dengan kartu SD atau MMC untuk penyimpanan data berkapasitas besar, mengontrol layar grafis, TFT OLED, yang membutuhkan refresh rate cepat, dan menghubungkan memori eksternal seperti flash EEPROM. Contoh komunikasi serial dalam elektronika. 1. Modul Bluetooth dan Wi-Fi. Banyak modul nirkabel, seperti modul Bluetooth HC05 atau modul Wi-Fi ESP8266, berkomunikasi dengan mikrokontroler induk mereka menggunakan antarmuka serial UART. Mikrokontroler mengirim perintah add melalui serial, dan modul nirkabel merespons melalui saluran yang sama. 2. Sensor eksternal.
Banyak sensor canggih menggunakan antarmuka serial, seperti I2C atau SPI, untuk mengirim data pengukuran ke prosesor utama. Misalnya, sensor suhu dan kelembapan BME 280 dapat menggunakan I2C untuk mengirimkan data suhu, tekanan, dan kelembapan melalui hanya dua kabel data. Contoh komunikasi serial dalam kehidupan sehari-hari. 1. USB, Universal Serial Bus. Meskipun bus ada dalam namanya, USB adalah bentuk komunikasi serial berkecepatan tinggi yang digunakan secara luas. Ketika Anda menghubungkan mouse, keyboard, printer, atau flash drive ke komputer Anda, data ditransmisikan secara serial melalui kabel USB. 2. Ethernet. Jaringan komputer kabel menggunakan komunikasi serial untuk mengirimkan paket data melalui kabel UTP, Unshielded Twisted Pair. 3. SATA, serial ATA. Antarmuka yang digunakan untuk menghubungkan hard drive atau SSD modern ke motherboard komputer adalah bentuk komunikasi serial berkecepatan sangat tinggi, menggantikan antarmuka paralel yang lebih lama, PATA. 4. CAN bus, Controller Area Network. Ini adalah protokol komunikasi serial yang digunakan secara luas dalam industri otomotif. Ini memungkinkan berbagai ECU, Electronic Control Units, di dalam mobil, misalnya, rem, mesin, radio, airbag, untuk berkomunikasi satu sama lain melalui dua kabel tunggal.